Kemudian Arab musta'ribah menggunakan istilah qahtan. Arab aribah juga menggunakan istilah qahtan. Sama berarti ya. Jadi tidak ada istilah itu karena pengaruh atau tekanan dari imperium Islam. Dan saya sudah buktikan data-data itu kepada Pak Edi tadi. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, termasuk istilah yang diperdebatkan itu tadi ya. Soal apa? Kata syarif tadi. Syarif ya. Oh, itu juga pengaruh dari ya, Islam misalnya. Hanya karena ada istilah syarif lalu merupakan bukti keturunan Ismail. Lemah sekali penalarannya hanya karena istilah syarif. Ini keturunan dari Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad yang nyambung ke Nabi Ismail maksudnya ya. Nah, sekarang begini. Satu kata itu penting untuk diuji kebenarannya. Sejak kapan istilah itu pertama kali muncul? Dan dalam konteks apa? Itu saya kira penting untuk ditelusuri. Dan kalau istilah itu berubah, itu sejak kapan? Nah, sekarang kita mulai dari data yang paling awal. Istilah syarif, ini sebagaimana pembahasan kita tadi, istilah Eber, Idris, kemudian Ahnuh, kemudian apa lagi? Nablus, Makkah, Madinah, Sefara, dan lain sebagainya. Termasuk pembahasan nama atau gelar syarif, itu bagian dari sesuatu yang sedang kita obok-obok sekarang. Pertanyaannya, kapan istilah itu muncul pertama kali? Dalam teks berbahasa Arab. Ternyata itu dijumpai dalam tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi itu. Dan ini ada konteks dokumen sezaman sebetulnya dengan tradisi Islam. Jadi tradisi Yahudi dengan tradisi Islam ini memandang istilah ini sesuatu yang sangat unik dan memang tidak disandarkan kepada selain dari komunitas itu. Saya terlalu cepat tidak? Iya. Nah, ini maksudnya kata syarif, syarif itu adalah istilah kunci sebagai penanda keturunan Ismail. Iya. Tidak untuk yang lain. Ya, Iska juga kemarin kita bahas tidak. Ya. Ini adalah cara pandang Yahudi sekaligus cara pandang Muslim. Dan itu kita bisa cross check pada data sezaman. Kita lihat ya, misal dari teks yang kita bisa baca di teks ini, Kitab Al-Mu'aqibin. Karya ini ditulis, sang penulisnya itu hidup 214 sampai 277. 214 277 berarti abad ketiga. Ya. 277 juga abad ketiga. Masehi. Bukan Masehi, ini Hijrah. Ya. Jadi teks ini kalau kita baca ada sesuatu yang memperjelas posisi penggunaan istilah apa yang disebut dengan istilah syarif itu. Di sini disebutkan kata-kata demikian. Qala asy-syarif Abul Husain Yahya ibn Hasan ibn Ja'far ibn Abdullah ibn al-Husain ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib alaihimussalam. Nah, coba bayangkan di sini ya. Di sini disebut Asy-Syarif Abul Husain. Namanya Yahya bin Hasan, putra Ja'far, putra Abdullah, putra Husain, putra Ali, putra Husain, putra Ali bin Abi Talib, putra Abdul Muttalib. Damai sejahtera bagi mereka semua. Nah, ini nama-nama yang saya sebut. Abdul Muttalib itu kan pamannya Nabi. Ya. Abu Talib itu adalah sepupunya Nabi. Nabi sendiri ayahnya bernama Abdullah. Saudaranya dari Abdul Muttalib. Abu Talib. Yeah. Abu Talib. Abu Talib dan Abdullah adalah putra Abdul Muttalib. Yeah. Semuanya ini ada ungkapan dengan sebutan Asy-Syarif. Oke? Berarti ini semakin menegaskan bahwa ungkapan gelar Asy-Syarif
itu ada kaitannya dengan keturunan Ismail. Dan ini tahun berapa? Abad ketiga Abad Hijri. ketiga. Pertanyaannya sekarang, Rabbi Sa'adiyah Gaon tadi, yang tadi sudah saya tunjukkan, beliau hidup abad keberapa? Abad keempat Hijri. Abad ketiga Hijri. 331. Sama. 300-an ya. Ya kan? 269 Sampai 300. Hijri beliau lahir. 331 Hijri beliau meninggal. Ini yang namanya dokumen sezaman. Sama. Berarti ketika memahami sesuatu, itu bukan hanya dokumen internal Islam yang menyebut syarif. Dokumen eksternal, dokumen Yahudi juga menyebut syarif untuk merujuk pada keturunan Ismail. Ya. Jadi kalau ada yang berkata dengan menggunakan analisa data syarif tidak cukup bahwa itu membuktikan Keturunan. Muhammad keturunan Ismail, berarti dia nggak paham apa istilah kunci yang sedang dipakai oleh Sa'adiyah Gaon. Memang sekali lagi Sa'adiyah Gaon sebagai seorang rabi tidak pernah menggunakan ungkapan nama Muhammad di dalam karya yang ditulisnya sebagai keturunan Ismail, tidak. Tapi kode penggunaan istilah syarif itu ternyata dipakai oleh keturunan Ismail melalui jalur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama yang tadi saya sebutkan dalam kitab Al-Mu'aqibin disebutkan begitu. Itu kalau kita konsisten. Apalagi kemarin kita sudah sampaikan bahwa data yang termaktub dalam dokumen Gereja Ortodoks Koptik sekaligus semakin memperkuat bukan hanya soal penggunaan istilah syarif, tapi suku Quraisy sebagai keturunan Kedar. Ya kan? Dari kitab ini yang ditulis oleh catatan Gereja Ortodoks Koptik, Al-Baba Tuadrus At-Tani. Ya kan? Mengenai nama apa itu? Nama Kedar kemarin. Ya. Dan kita tahu tradisi Islam memang menyebut Kedar adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ismail. Nabi Ismail. 12 Dan anaknya itu. dalam kitab ini disebutkan bahwa Kedar itu dari sulbinya wa kharajat minhu qabilah Quraisy. Menyebut Quraisy. Ini bukan dokumen Islam, ini dokumen Kristen sendiri. Kristen gitu ya. Jadi kalau begitu yang bertanya tadi, yang dari pihak Kristen, kira-kira dia pernah baca nggak kitab ini? Sepertinya dia tidak baca, tidak mengerti. Iya, iya. Okay? Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Dari Muslim atau kelihatannya dari Muslim ini, Muslim. karena ada tulisan Arabnya juga ini. Namanya Asmanadia Mufid. Ya. Sebetulnya dalam Taurat atau Sifru at-Takwin versi bahasa Arab tidak selalu menyebut syarif. Tetapi banyak juga yang menggunakan istilah rois. Oh, ya. Gimana? Kira-kira tahu maksud yang sedang diarahkan di situ? Rois itu apa ya? Syarif itu apa? Syarif tadi kita bahas. Kalau rois? Rois itu arti harfiahnya ya ketua, kepala, atau pimpinan. Oh, rois am gitu ya. Rois am itu kan ketua pimpinan umum kalau diterjemahkan. Nah, begini, kita mulai dari pembahasan secara kajian teks ya. Tadi sudah saya sebutkan, kitab Taurat atau lebih khususnya itu Perjanjian Lama kalau bahasa orang Indonesia nih. Ya, kalau Perjanjian Lama kan orang paham. Tapi kalau Taurat itu bagian dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, khususnya Taurat, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang pertama kali itu karya siapa? Sa'adiyah Gaon tadi. Rabbi Sa'adiyah Gaon. Oke. Rabbi Sa'adiyah Gaon. Apakah pada masa Rabbi Sa'adiyah Gaon versi Taurat atau terjemahan Taurat bahasa Arab yang digarap oleh orang Kristen sudah dilakukan? Belum. Terus apa hubungannya ini? Nah, begini alurnya ya. Kalau di dalam kitab Taurat versi bahasa Arab yang paling awal, garapan atau karya dari Rabbi Sa'adiyah Gaon menyebut istilah syarif sebagai sebutan keturunan Ismail, maka pada masa yang belakangan, ya,
masa yang belakangan, muncul Sebelum. belakangan, ternyata pihak Kristiani menggantinya dengan sebutan yang lebih umum, Apa itu? dengan istilah roisan. Oh, diganti. Diganti. Istilah rois ini. Iya. Awalnya tidak ada istilah itu dipakai. Oh. Kita bisa lacak melalui data, nanti bisa ditayangkan ya di slide. Karya kekristenan awal yang muncul pada tahun 1811 Masehi. 1800. Jadi ringkasnya begini. Abad ke-10 itu pertama kali kitab Taurat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab karya Rabai Saadia Gaon menggunakan kata syarif untuk menyebut keturunan Ismail. Dan itu karya Rabai Saadia Gaon bertahan sampai 900 tahun. Sampai 900 tahun. Sampai 900 tahun. Hingga diterbitkan Alkitab berbahasa Arab versi Kristen, karya dari Van Dijk, terbit pertama kali tahun 1865. Berarti abad ke-19 kan? 19. Barusan itu malah ya. Menggunakan istilah roisan. Oh, istilah rois itu baru ada. Baru muncul belakang abad 19. Abad 19. Dan itu kita bisa cross check data itu. Persis seperti apa yang sedang saya bawa ini. Ini buku kuno sekali nih, tahun berapa ya? Ya, ini dari covernya aja kelihatan, ini buku kuno sekali. Ini Alkitab berbahasa Arab ya. Alkitab berbahasa Arab. Ini tahun 1866. Wih, 1800. 1866. Ini yang diterjemahkan oleh William Watt di London, di London ya. Judulnya Kitab Al-Muqaddas, Kutubul Ahdil Atiq dan Ahdil Jadid. Jadi ada dua ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini tapi versi Kristen ya. Versi ini tahun 1800 ya. 1866. Kertasnya udah cek yang Kitab Kejadian pasal 17 ayat 20. Coba baca yang versi bahasa Indonesia Pak ini. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, ini saya bacakan ya. Di sini pasal 17 ayat yang ke-20. Apa yang tertulis ini? Wala Ismail istajabtu laka huwada ubarikuhu ukabbiruhu wa ukathiruhu jidda fasayalid 12 ra'ishan. Rois ya. Jadi kalau di sini disebutkan dan tentang Ismail aku telah mengijabah permohonanmu dan aku akan memberkati dia dan akan memperbanyak keturunannya sangat banyaknya. Fasayalidu 12 ra'isan dan dia akan melahirkan 12 rois. Oh, roisan di sini. Pakai istilah roisan. Ini tahun berapa? 1866. Abad 19. Abad 19. Kemudian kita bisa cek versi Van Dijk. Versi Van Dijk itu pertama kali yang terbit itu tahun 1865. Oh, ya, abad 19 juga. Tetapi kalau kita cek di sini itu bunyinya tidak pakai serif, tapi pakai istilah yang sama seperti yang tadi saya baca. Rois juga. Istilah pakai roisan. Ini juga sama bahasa Arab ya? Iya, ini juga bahasa Arab. Kita lihat yang pasal berapa tadi? 17 ya? 17 ayat 20. 17 ayat 20. Nah ini. Wa amma Ismail faqad sami'tu laka fi ha ana ubarikuhu wa uthmiruhu wa ukathiruhu kathira jidda 12 ra'isan yalid waj'aluhu ummah kabira. Jadi di sini disebutkan 12 ra'isan, 12 ra'is, 12
anak putra-putra. Rois itu pemimpin Ya, 12 raja atau berarti. ketua. Oh, Kalau disebut ketua atau pemimpin itu kan tidak jelas. ya. Ini apa hubungannya dengan nasab? Iya. Nggak ada hubungannya. Gelar ya, syarif itu kan panggilan ya. Kalau di dalam di budaya Jawa gitu Raden mungkin ya. Kalau disebutkan roisan atau ketua atau pemimpin, nggak ada hubungannya dengan nasab di sini. Iya, pemimpin. Nggak ada hubungannya. 12 raja kok ini pemimpin ya, betul. Ini versi Kristen. Kenapa versi Kristen melakukan penerjemahan seperti ini? Untuk menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak kaitan nasab antara Ismail dengan keturunan Ismail. Iya, iya, iya. Kalau versi Yahudi, dia tidak menghilangkan jejak. Oh, betul, betul. Dia tidak menghilangkan jejak kaitan nasab antara Ismail dengan keturunan Nabi Ismail. Sehingga pakai kata kunci syarif. Syarif. Dan memang kita tahu, Rabi Sa'ad Agawan seorang an-nasabah, seorang ulama Ahli nasab dalam tradisi Yahudi sendiri. Jadi kalau begitu, kenapa perubahan itu terjadi? Karena ada sesuatu yang ingin digelapkan. Ada sesuatu yang ingin dihilangkan. Yang sudah jelas menjadi kabur. Yang sudah tegas menjadi tidak samar-samar akhirnya ya. Tidak jelas, tegas, tidak jadi samar-samar. Betul ya. Berarti yang menanyakan ini berarti tidak paham dia arti syarif dan rois. Berarti dari pihak Muslim ini nggak baca terjemahan Alkitab dalam berbagai versi. Yang dia lihat hanya, oh tidak hanya syarif, ada rois, ada juga rois. Iya betul. Memang ada yang pakai isna asyara syarifan, ada yang pakai isna asyara roisan. Bahkan pengertiannya pemimpin tadi. Iya, tapi di situ kita harus tahu kenapa yang satu pakai istilah syarif, yang satu pakai istilah rois. Ternyata istilah syarif itu adalah dokumen yang paling tua. Dan itu lahir dari tradisi Yahudi. Bukan karena pengaruh dari Islam, tapi karena ini menjadi common heritage, warisan bersama. Untuk mengidentifikasi nasab dari keturunan Ismail, nyambung dengan Ismail dengan sebutan syarif. Oh begitu. Sedangkan tradisi Kristen mengubahnya supaya tidak jelas siapa itu keturunan Ismail. Ya, betul. Jadi si Asmara Dia Mufid ya, untuk saudara Asmara Dia Mufid, Anda mungkin perlu membaca lagi perbedaan antara syarif dan rois ya. Tadi sudah kita buktikan karena dalam pertanyaannya ini sebetulnya dalam Taurat Sifru Et-Takwin versi bahasa Arab tidak selalu menyebut syarif, tapi banyak juga yang menggunakan kata rois. Tadi sudah disebutkan ya, perbedaan rois. Yang dikatakan itu betul, tapi di situ pasti ada pesan yang dimaksud bahwa tidak harus syarif, ada rois. Artinya juga tidak ada kaitannya itu dengan sebutan istimewa itu. Padahal bukan sesederhana itu pembahasannya. Istilah syarif itu sudah tegas menunjukkan adanya kaitan nasab. Sedangkan istilah rois tidak ada hubungannya dengan kaitan nasab. Dan itu dari tradisi Kristen. Kembali ke awal tadi, kalau Ustadz Ali mengatakan Kristen menyembunyikan data otentik yang dianggap mengancam kekristenan. Ini mengancamnya gimana ya? Ya karena kalau misalnya itu tertulis syarif, itu kan sudah menjadi kode bahwa faktanya di dalam tradisi Islam, semua keturunan Nabi SAW kan disebut dengan asyarif. Tadi sudah saya berikan data itu semua. Berarti semua keturunan Ismail mulai sejak 12 syarif itu muncul sampai sekarang itu tidak terputus nasab itu. Berarti masih pakai gelar syarif itu. Sampai sekarang kan masih pakai. Iya. Siapapun mereka kalau ada kaitan dengan Nabi Ismail selalu kaitannya dengan asyarif. Dan itu saya kira merupakan kode dan orang Yahudi sudah paham itu. Sudah paham. Cuma gelar yang istimewa itu kemudian dihilangkan dalam terbitan Alkitab versi Kristen yang terbaru yang muncul belakangan. Tapi ingat versi Susan Hudson, versi Susan Hudson ini versi Kristen yang terbit tahun 1811. Bukan 1865 ya. Juga bukan 1866, tapi 1811. Nanti bisa ditayangkan di slide.
Tahun 1811 karya dari Susan Hudson itu juga menggunakan istilah syarif. Oh. Jadi kesimpulannya sederhana. Alkitab Perjanjian Lama atau Taurat versi bahasa Arab, baik versi Yahudi maupun versi Kristen, generasi awal itu menggunakan istilah syarif. Tapi ketika itu muncul masa belakangan, baru gelar syarif ditanggalkan, dihapus, diganti dengan istilah yang lebih umum, yakni kata rois, supaya istilah kaitan dengan nasab itu jadi hilang. Hubungan dengan Nabi Ismail hilang ya. Makanya saya heran ini, kenapa sih mereka itu kok sampai segitunya mau memutuskan bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail ya. Sampai hari ini bahkan para debater, para polemikus itu sampai hari ini masih mempermasalahkan itu. Bahkan tadi pagi pun masih ada perdebatan soal itu, bahkan mereka meng-add saya bahwasanya mereka tidak percaya Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Mungkin mereka juga melihat video-video kita ya. Ternyata bukan hanya orang Islam saja yang masih bingung ya. Orang Kristen apalagi. Bahkan ada orang Islam yang masih bingung maksud saya. Yang jelas orang Yahudi nggak ada yang bingung. Orang Yahudi sudah paham bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan Nabi Ismail. Dan itu tercatat dalam dokumen Igret Harambam seperti yang kemarin saya sampaikan. Bahkan fokus pada satu tokoh yang bernama Kedar. Kristen juga begitu kan tadi. Dokumen ortodok ada. Koptik menyebut Quraisy dari keturunan Kedar. Siapa yang tidak tahu Nabi kita itu berasal dari Quraisy? Padahal orang Yahudi malah mengagungkan Nabi Ismail ya. Kelihatannya seperti itu. Tetapi belakangan karena kitab mereka dipegang oleh orang-orang Kristen, nama Ismail akhirnya kan lebih ke konotasi negatif. Keturunan Kedar lah, keledai liar dan sebagainya ya, semacam itu ya. Ya, baiklah saudara-saudaraku sekalian, saya pikir untuk Anda yang sudah mengajukan pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Berarti Anda menyimak kajian kami. Meskipun Anda belum terpuaskan, ya silakan Anda belajar lagi di sini. Banyak kitab-kitab sudah kita tunjukkan. Kita tidak berdebat kusir ya. Kita langsung menunjukkan data bahwa apa yang Anda pertanyakan tadi sudah dijawab tuntas. Kalau Anda masih tidak percaya ya silakan ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kami dari Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid masih membuka peluang untuk saudara-saudaraku sekalian. Kalau ingin membantu perjuangan kami, Anda bisa kirim ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111888991 atas nama YPM atau Tauhid Jawa Timur. Tolong dukung kami karena kami punya banyak sekali program dan kami membutuhkan dana juga. Dan untuk saudara-saudara sekalian yang sudah membantu kepada kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal perbuatan Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada closing, Pak? Ya, ada dua hal yang patut dicermati, bahwa pertama, Rebbe Saadia Gaon sebagai rabi besar dalam tradisi Yahudi yang diakui otoritasnya mulai dari zaman dulu sampai sekarang, yang disebut sebagai Torah bil-Lughah al-Arabiyyah, Torah dalam bahasa Arab itu. Beliau menulis karya itu bukan dalam tekanan imperium Islam. Bukan dalam konteks intimidasi kultur Islam. Beliau berkarya dengan tradisi Yahudi musta'ribah, keilmuan, kebebasan, sesuai dengan keilmuan pada masanya. Dan itu merupakan sebuah common heritage, warisan bersama antara Islam dan Yahudi dan Kristen juga ya. Ada sesuatu yang sama, ada sesuatu yang beda, dan itu kita bisa baca dari karya beliau. Itu di zaman keemasan Islam ya? Ya, betul. Abbasiyah. Zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah. Itu poin yang pertama, bahwa beliau tidak dalam konteks di bawah tekanan politik Islam. Ketika menerjemahkan karya itu, sangat-sangat independen. Yang kedua, karya Rebbe Saadia Gaon itu sebetulnya karya otentik dalam versi Arab. Untuk kitab Perjanjian Lama, khususnya Torah. Dan itu juga kita bisa jumpai istilah-istilah yang sama dipakai pada era kekristenan awal. Tradisi Arab, karya dari Susan Hudson.
yang terbit tahun 1811 juga menggunakan istilah syarif untuk menyebut keturunan Ismail. Tetapi pada masa belakangan ketika Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Arab versi belakangan 1865, 1888, 1800 sekian, 1900 sekian sampai sekarang sampai masuk abad 20 ya. Semua pakai istilah rois. Kenapa bisa berubah? Dari syarif ke rois ya. Karena ada tujuan motif teologis. Tujuan motif teologis untuk memotong mata rantai gitu ya. nasab Nabi Muhammad SAW terkait dengan Ismail. Maka itu dihapuskan. Diganti rois. Kata syarif dihapus, diganti menjadi roisan. Yang jelas semakin tidak jelas, yang sudah qat'i semakin samar-samar, dan sekarang kita bisa baca versi yang modern. Alhamdulillah kita masih punya dokumennya. Ya, dokumen lama ini penting karena untuk melacak dan lain. Dan alhamdulillah masih tersimpan itu buku dokumennya tahun 1800 juga masih ada. Termasuk yang ini dokumen lama ini. Iya. Tulisan terbaik saat dia gawan, tapi yang versi tulisan lama, apa? Tulisan apa istilahnya? Ibraninya. Diterbitkan di Paris. Iya. Tapi pakai huruf Ibrani. Ya. Jadi begini ya saudara-saudara sekalian, kenapa kita kok memakai kitab Ibrani? Banyak yang komen-komen di sana kok masih pakai kitab-kitab Yahudi dari saat dia gaon dan sebagainya. Ingat saudaraku ya, kitab yang menulis soal nasab atau keturunan dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail dan Nabi Ishak, itu dokumen awal itu yang menulis ya Taurat. Jadi kalau kita tidak belajar soal Taurat, kemudian tidak belajar bahasa Ibrani, bahkan tulisan-tulisan awal Taurat ini, maka kita akan terputus ya. Karena ini sumber. Terputus mata rantai. Mata rantainya. Jadi kita belajar itu dari pokoknya ya. Dari apa ya? Pucuknya ya. Pokoknya nah, kita belajar itu merunut itu dari Yahudi dulu. Dari muara sampai hilir. Muara sampai hilir. Nah, jadi kalau umat Islam mendengar Taurat, mendengar Rabi Sadagon, Anda nggak usah terlalu sensitif ya, apalagi merasa, wah ini kok ada rabi-rabi dipakai buat patokan. Ingat saudaraku, kita kajian di sini bukan hanya pokoknya, imani saja, tetapi kita kajian ilmiah. Buku apapun dipelajari, baik itu buku Yahudi, buku Hindu bahkan ya, buku Kristen, buku Islam, dan Ustadz Ali punya dokumen-dokumennya lengkap. Kenapa kita bahas dari kitab Taurat, tadi udah saya sebutkan, awalnya dari sana. Tulisan-tulisan awal soal sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, bahkan di sana disebutkan Nabi Ismail menurunkan 12 suku-suku, itu tertulis di dalam kitab Taurat. Kalau kita tidak membaca kitab ini, maka kita akan terputus. Mau belajar dari mana dulu? Masa kita membaca buku abad ke-20, abad 19 kan ya terlalu baru ya, Ustaz ya. Baiklah saudaraku, sudah cukup Ustaz? Ya, saya kira sudah cukup begitu. Ibaratnya bahasa sederhana begini. Kalau kita ingin mengetahui siapa itu Soekarno, kan tidak mungkin kita langsung potong kompas baca bukunya Pak Edi menulis mengenai Soekarno. Iya, betul. Itu sangat lemah data itu. Harusnya harus baca buku yang terbit pada saat Soekarno hidup. Bahkan tulisannya Soekarno masih ada. Bahkan tulisan Soekarno harus bisa diakses. Itu cara mempelajari secara benar. Bukan cukup membaca kisah dari saya, tulisan Pak Edi yang bicara soal Soekarno, itu tidak valid. Betul. Gitu ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Baiklah saudaraku sekalian, semoga kajian ini bisa menambah wacana, bisa menambah keilmuan Anda, dan sekali lagi kami mohon maaf jika ada silap kata. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.